Kali ini kembali lagi di kelas sosiologi. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi gaya hidup modern. Gaya hidup modern sebenarnya adalah tuntutan dari kehidupan sesuai dengan perkembangan zaman. Perkembangan zaman selalu terkait dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi ingat, yang dimaksud dengan gaya hidup modern pada materi ini adalah kehidupan pada lapisan sosial masyarakat. Oleh karena itu, jangan terburu-buru dengan pemahaman bahwa masyarakat kelas atas selalu bergaya hidup modern. Hanya mereka sudah lebih mampu untuk menggunakan kemajuan teknologi dalam kehidupannya. Pada gambar di samping ini merupakan salah satu contoh gaya hidup modern masyarakat saat ini. Adanya perbedaan sosial dalam masyarakat akan mempengaruhi terhadap pola kehidupan masyarakat yang menunjukkan prestasi atau gengsi di masyarakat. Misalnya tempat tinggal, tempat rekreasi, kegemaran atau hobi, dan tempat-tempat belanja yang digunakan untuk menunjukkan seseorang dalam kelas atas, menengah, atau bawah. Dalam unit ini akan kita pelajari pengaruh diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial secara mendalam. A. Pengaruh diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Pertama, pengaruh diferensiasi sosial. Ada dua hal dalam diferensiasi sosial yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat di Indonesia. Yang pertama, kemajemukan sosial, yakni pengelompokan masyarakat secara horizontal yang didasarkan pada adanya perbedaan ras, etnis atau suku bangsa, klan, agama, dan lainnya. Yang kedua, kemajemukan masyarakat Indonesia terbentuk karena beberapa hal seperti keadaan geografis. Indonesia terletak antara dua titik silang samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Juga iklim yang berbeda antara daerah satu dengan daerah lain yang menimbulkan perbedaan mata pencarian penduduknya. Yang pertama, keadaan geografis. Indonesia yang terdiri dari beberapa ribu pulau besar dan kecil dari barat sampai ke timur, yang kemudian tumbuh menjadi satu kesatuan suku bangsa yang melahirkan berbagai ragam budaya. Yang kedua, Indonesia terletak antara dua titik silang samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak strategis ini merupakan daya tarik bagi bangsa-bangsa asing datang dan singgah di wilayah ini, sehingga amalgamasi atau perkawinan campur dan asimilasi atau perbauran budaya di antara kaum pendatang dan kaum penduduk asli maupun antara kaum pendatang sendiri terjadi. Hal demikian membuat masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai ras, etnis, dan sebagainya. Yang ketiga, iklim yang berbeda antara daerah satu dengan daerah lain menimbulkan perbedaan mata pencarian penduduknya. Contohnya, orang yang tinggal di wilayah pedalaman cenderung bermata pencarian sebagai petani, sedangkan yang tinggal di pantai sebagai pelaut atau nelayan. Dapat ditarik kesimpulan dengan adanya diferensiasi sosial mempengaruhi terbentuknya aneka ragam budaya, misalnya bahasa, kesenian, dialek, dan lain-lain. Heterogenitas masyarakat berdasarkan profesi atau pekerjaan. Masyarakat Indonesia yang besar ini, penduduknya terdiri dari berbagai profesi, seperti pegawai negeri, tentara, pedagang, pegawai swasta, dan lain-lainnya. Setiap pekerjaan memerlukan tuntutan profesionalisme agar dapat dikatakan berhasil. Untuk itu, diperlukan penguasaan ilmu dan melatih keterampilan yang berkaitan dengan setiap pekerjaan. Setiap pekerjaan juga memiliki fungsi di masyarakat karena merupakan bagian dari struktur masyarakat itu sendiri. Hubungan antar profesi atau orang yang memiliki profesional yang berbeda hendaknya merupakan hubungan horizontal dan hubungan saling menghargai biarpun berbeda fungsi, tugas, bahkan berbeda penghasilan. Yang kedua, heterogenitas atas dasar jenis kelamin. Di Indonesia, biarpun secara konstitusional tidak terdapat diskriminasi sosial atas dasar jenis kelamin, namun pandangan gender merupakan suatu pandangan terhadap perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dengan perempuan.
Pandangan gender tentang perbedaan peranan wanita dan pria saat ini, emansipasi wanita telah merubah pandangan bahwa kedudukan wanita dan pria adalah sejajar. Dan pandangan ini masih dianut sebagai sebagian besar masyarakat Indonesia. Apabila kita melihat kemajuan Indonesia sekarang ini, banyak perempuan yang berhasil menguasai iptek dan memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat. Maka sudah selayaknya perbedaan jenis kelamin dikategorikan secara horizontal, yaitu hubungan kesejajaran yang saling membutuhkan dan saling melengkapi. Dari kedua macam heterogenitas tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa melalui heterogenitas memunculkan adanya profesionalisme dalam pekerjaan, skill, dan penyadaran HAM, dan lain-lainnya. Kedua, pengaruh stratifikasi sosial. Selain menimbulkan tumbuhnya perlapisan dalam masyarakat, juga munculnya kelas-kelas sosial atau golongan sosial yang telah kita pelajari pada modul terdahulu. Adanya pelapisan sosial dapat pula mengakibatkan atau mempengaruhi tindakan-tindakan warga masyarakat dalam interaksi sosialnya. Pola tindakan individu-individu masyarakat sebagai konsekuensi dari adanya perbedaan status dan peran sosial akan muncul dengan sendirinya. Pelapisan masyarakat mempengaruhi munculnya gaya hidup modern tertentu dalam masyarakat, yaitu kemudahan hidup dan gaya hidup tersendiri. Misalnya nih, orang kaya atau lapisan atas akan mendapatkan kemudahan atau privilege dalam hidupnya jika dibandingkan dengan orang miskin atau orang-orang lapisan bawah, dan orang kaya punya gaya hidup tertentu yang berbeda dengan orang miskin. Perbedaan status dan peranan sosial dapat mengakibatkan munculnya pola tindakan masyarakat, baik itu positif maupun negatif. Sikap yang sesuai dalam masyarakat akibat perbedaan status sosial dan peranan sosial. Yang bersifat positif, jika tindakan itu terintegrasi dalam kehidupan kolektif dengan norma-norma sosial, sehingga mendorong adanya keteraturan sosial. Contohnya, apabila status dan peran guru dan murid dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, maka akan terciptalah suasana belajar, proses belajar mengajar berjalan dengan baik dan teratur sesuai dengan norma-norma pendidikan. Bersifat negatif, jika tindakan warga atau masyarakat itu tidak integratif, timbul prasangka, kecemburuan sosial, dan munculnya perilaku menyimpang yang menghambat pembaharuan dan mengganggu ketertiban masyarakat. Contohnya sering banget kita lihat saat ini. Adanya perlakuan hukum yang kurang adil memberikan keputusan hukum, seperti kasus pemberian hukum pelaku koruptor senilai miliaran rupiah dengan seseorang yang mencuri 5 buah kakao atau coklat di kebun tetangganya. Yang ketiga adalah konflik. Menurut Robert M.Z. Lawang, konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, dan lain-lainnya. Dalam pengertian sosiologi, konflik dapat didefinisikan sebagai suatu proses sosial di mana adanya dua orang atau kelompok berusaha menyingkirkan pihak lain dengan jalan menghancurkan dan membuatnya tidak berdaya. Penyebab terjadinya konflik antara lain, yang pertama, adanya perbedaan kepribadian di antara mereka yang disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang kebudayaan. Yang kedua, adanya perbedaan pendidikan atau perasaan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya, sehingga terjadinya konflik di antara mereka. Yang ketiga, adanya perbedaan kepentingan individu atau kelompok di antara mereka. Yang terakhir, adanya perubahan-perubahan sosial yang cepat dalam masyarakat karena adanya perubahan nilai atau sistem yang berlaku. Bentuk-bentuk konflik. Adapun bentuk-bentuk konflik yaitu pertama, pertentangan pribadi, artinya konflik yang berlangsung antara dua orang. Kedua, pertentangan kelas sosial, artinya konflik yang terjalin antara kelas sosial yang ada dalam masyarakat. Yang ketiga, konflik rasial, artinya konflik antar suku bangsa yang ada. Yang keempat, konflik internasional, yaitu konflik yang terjadi antar negara yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan. Adapun akibat konflik, yaitu pertama, bertambah kuatnya rasa solidaritas antara sesama anggota. Yang kedua, hancurnya atau retaknya kesatuan kelompok tersebut.
Yang ketiga, adanya perubahan kepribadian dari seorang individu. Yang terakhir, hancurnya harta benda dan jatuhnya korban manusia. Sekian dan terima kasih.